Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram, Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan seorang pria bersama anaknya sebagai tersangka dalam kasus dugaan peredaran narkoba. Keduanya ditangkap di sebuah tempat yang diduga kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba. Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram menetapkan seorang pria berinisial TA, 55 tahun, bersama anaknya berinisial RR, 32 tahun, sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu. Kapolresta Mataram, Kombes Polisi Mustafa mengungkapkan kedua pelaku ditangkap berdasarkan laporan masyarakat bahwa di lokasi penangkapan kerap terjadi transaksi narkoba. Satres Narkoba Polresta Mataram langsung mendalami kasus dan menemukan keberadaan bandar sebagai penyuplai narkoba di salah satu perumahan di Kecamatan Sandubaya. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika di wilayah Jalan Gora 1, Dasar Taman, lingkungan Jamuk, Kelurahan Silagaras, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Dari laporan informasi masyarakat tersebut yang diterima oleh Pak Angga, pejabat Kasat Reskoba, kemudian kita tidak lanjuti bersama rekan-rekan operasional, itu kita berhasil mengamankan terduga pelaku sebanyak 4 orang dengan inisial RR 31 tahun, TA 55 tahun, kemudian ASM 27 tahun, dan ZA 25 tahun. Jadi keempat tersangka ini adalah warga Kecamatan Sandubaya. Jadi waktu tempat kejadian pada tanggal 13 November 2023 sekira pukul 18 di perumahan Jalan Gora. Hasil informasi dari masyarakat, kita berhasil mengamankan tadi 4 orang terduga pelaku dan barang bukti yang bisa kita amankan dari kegiatan tersebut. Yang pertama, narkotika jenis sabu sebesar 133,67 gram. Jadi bisa dibilang 1 ton lebih. Kemudian kristal bening yang juga narkotika jenis sabu dengan berat 0,8 gram. Kemudian ada handphone. Kemudian ada berangkas warna hitam, kemudian 1 buah berangkas warna merah tua bentuk buku, kemudian alat untuk konsumsi narkotika jenis sabu dan uang tunai sebanyak 14.700.000, kartu ATM, kemudian timbangan elektrik. Di lokasi penangkapan, penyidik Satres Narkoba Polresta Mataram mengamankan barang bukti berupa sabu 134 gram dan uang tunai 14 juta rupiah. Dari penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan, RT, kita berhasil mengamankan yang pertama 134 gram narkotika jenis sabu serta barang bukti uang. Selain tersangka TA dan tersangka RR, penyidik juga mengamankan 2 orang lainnya yang sempat menghalangi saat penggerebekan di lokasi. Kemudian pada saat kita akan membawa tersangka, salah satu anak daripada TA ini, si ASM bersama satu rekannya atas nama JAM mencoba menghalang-halangi pada saat penyidik kami akan melaksanakan ataupun membawa tersangka ke Polres. Jadi dari hasil pengungkapan itu memang ada 1 orang tua dan 2 orang anaknya. Jadi yang orang tua ini merupakan residivis daripada tindak pidana narkotika pada 2018. Yang bersangkutan dihukum kurang lebih 4 tahun. Sementara anaknya juga sama residivis tindak pidana narkotika, Mbak Mutari. Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka diketahui sudah beberapa kali menjual narkoba jenis sabu. Bahkan tersangka juga diketahui sudah 5 tahun mengkonsumsi narkoba. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, baik TA maupun RR, pengakuan sementara memang yang bersangkutan mengaku kurang lebih sudah 3 bulan melaksanakan atau menjadi bandar narkotika. Dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan sudah beberapa kali menjual narkotika jenis sabu. Dari sempat yang bersangkutan mengaku pernah menjual 150 gram, 100 gram. Pengakuan awal memang 3 bulan, tapi kalau kami melihat rekam jejak mendasari pada barang bukti yang ada, dimungkinkan yang bersangkutan lebih daripada 3 bulan, Mbak Mutari. Mengingat salah satu pelaku si RPR ini sudah mengkonsumsi narkoba kurang lebih sudah 5 tahun, Mbak. Dalam aksinya, tersangka TA dan RR mengedarkan narkoba dengan cara menerima pemesanan melalui aplikasi pesan singkat dan menjual secara langsung kepada konsumen yang datang.
Jadi pengakuan sementara dia memang mengedarkan di wilayah hukum Polresta Mataram baik di lingkungan Silagalas ataupun Kecamatan Sadubaya ataupun di Kota Mataram. Jadi konsumen ataupun pelanggan dari bandar ini cukup banyak. Jadi mereka menggunakan dua metode, Mbak Mentari. Jadi metode yang pertama dia memesan langsung menggunakan aplikasi WhatsApp ataupun yang bersangkutan datang sendiri ke lokasi untuk membeli barang ataupun narkotika jenis sabunya, Mbak Mentari. Untuk menekan kasus narkoba di wilayah hukum Polresta Mataram, Kombes Polisi Mustafa mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi narkoba, sebab rantai peredaran narkoba dapat diputus bila tidak adanya permintaan dari pengguna. Kami sampaikan, kami mengajak seluruh masyarakat Kota Mataram pada khususnya bahwa peredaran narkotika jenis sabu di Kota Mataram cukup tinggi. Hal ini bisa ditanggulangi bila mana konsumen atau pembeli kan tidak ada, Mbak Mentari. Jadi karena semakin banyaknya orang yang mengkonsumsi narkoba, makanya bandar juga semakin gampang menjual. Jadi kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Mataram, mari jauhi narkotika, karena kalau tidak ada yang mengkonsumsi narkotika, tentunya barang ini juga tidak akan datang ke Kota Mataram. Atas perbuatannya, para terduga pelaku terancam pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup dan minimal 6 tahun penjara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Cek TKP hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id, YouTube TV Radio Polri, dan channel digital terestrial 34 UHF. Saya Mentari Tanzil, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.